Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Faranina Yulian pada mata kuliah kalkulus lanjut. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang limit, kontinuitas, dan keterdiferensiasian. Yang pertama adalah limit dan kontinuitas. Definisinya yaitu limit fungsi dua variabel di sini untuk mengatakan bahwa limit x, y mendekati a, b, f pada x, y sama dengan L, berarti bahwa untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, betapapun kecilnya terdapat delta lebih besar dari 0 yang berpadanan sehingga nilai mutlak dari f pada x, y kurangi L lebih kecil dari epsilon. Asalkan bahwa norm x, y kurangi a, b itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta. Untuk menginterpretasikan norm x, y kurangi a, b, kita pikirkan x, y dan a, b adalah vektor. Maka norm atau nilai dari x, y kurangi a, b sama dengan akar dari x kurangi a kuadrat tambah y kurangi b kuadrat. Dan titik-titik yang memenuhi norm x, y kurangi a, b lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta adalah titik-titik di dalam suatu lingkaran dengan jari-jari delta terkecuali pusat a, b. Intisari dari definisi ini adalah kita dapat membuat f pada x, y sedekat mungkin ke L di dalam epsilon dengan jarak diukur oleh nilai mutlak f pada x, y kurangi L. Selama kita mengambil x, y cukup dekat ke a, b di dalam delta dengan jarak diukur oleh norm x, y kurangi a, b. Teorema A. Jika f pada x, y adalah polinomial, maka limit x, y mendekati a, b pada f pada x, y sama dengan f pada a, b. Dan jika f pada x, y sama dengan p dalam kurung x, y per q dalam kurung x, y dengan p dan q adalah polinomial, maka limit x, y mendekati a, b f pada x, y sama dengan p dalam kurung a, b per q dalam kurung a, b. Asalkan q dalam kurung a, b tidak sama dengan 0. Lebih lanjut, jika limit x, y mendekati a, b, p pada x, y sama dengan L tidak sama dengan 0, dengan limit x, y mendekati a, b, q x, y, q pada x, y sama dengan 0. Maka limit x, y mendekati a, b, p pada x, y per q pada x, y tidak ada. Kita lihat contoh 1. Hitunglah limit-limit berikut jika ada. Yang pertama adalah limit x mendekati limit x, y mendekati 1,2 fungsinya x kuadrat y tambah 3y. Dan B, limit x, y mendekati 0,0 fungsinya x kuadrat tambah y kuadrat tambah 1 per x kuadrat tambah y kuadrat. Penyelesaiannya, yang pertama, fungsi yang limitnya kita cari adalah polinomial. Sehingga menurut teorema A, limit x, y mendekati 1,2, nah kita masukkan nilai x, y-nya, kita ganti sehingga hasilnya menjadi 1 kuadrat kali 2 tambah 3 kali 2 sama dengan 8. Kemudian yang B, fungsi yang kedua adalah fungsi rasional, tetapi limit penyebut sama dengan 0. Sedangkan limit pembilang adalah 1. Jadi menurut teorema A, limit ini tidak ada. Teorema B, komposisi fungsi. Jika sebuah fungsi dua variabel g kontinu di titik a, b dan sebuah fungsi satu variabel f kontinu di g pada a, b, maka fungsi komposisi f bundaran g yang didefinisikan oleh f bundaran g pada x, y sama dengan f pada g pada x, y adalah kontinu di titik a, b.
Contoh 2. Jelaskan titik-titik X, Y di mana pada titik-titik tersebut fungsi-fungsi berikut adalah kontinu. Yang pertama, H pada X, Y sama dengan 2X tambah 3Y per Y kurangi 4X kuadrat. Kemudian yang kedua, F pada X, Y sama dengan kosinus dalam kurung X pangkat 3 tambah 4XY tambah Y kuadrat. H penyelesaiannya, H pada X, Y adalah fungsi rasional, sehingga kontinu di setiap titik tempat penyebutnya adalah bukan 0. Penyebut Y kurangi 4X kuadrat sama dengan 0 di sepanjang parabola Y sama dengan 4X kuadrat. Jadi H pada X, Y kontinu untuk semua titik X, Y kecuali untuk titik di sepanjang parabola Y sama dengan 4X kuadrat. Kemudian yang B, fungsi G pada X, Y, maaf ya ini harusnya F pada X, Y sama dengan X pangkat 3, ini harusnya X pangkat 3 kurangi, sebentar, ini X pangkat 3, kemudian yang ininya X pangkat 3 kurangi 4XY tambah ini kalau di sini berarti harusnya tambah ya, 4XY tambah Y kuadrat yang merupakan sebuah polinomial adalah kontinu untuk semua titik X, Y. Juga F pada T sama dengan kosinus T kontinu untuk setiap bilangan T. Jadi kita simpulkan dari teorema B bahwa F pada X, Y kontinu untuk semua titik X, Y. Teorema C, kesamaan parsial campuran. Jika Fxy dan Fyx kontinu pada suatu himpunan terbuka S, maka Fxy sama dengan Fyx pada tiap titik dari S. Keterdiferensiasian fungsi variabel tunggal yaitu jika F terdiferensiasikan di A, maka terdapat garis singgung melalui titik A, Fa yang mengaproksimasi fungsi untuk nilai X dekat A. Dengan kata lain, F hampir linear dekat A. Agar lebih tepat, kita katakan bahwa fungsi F adalah linear secara lokal di A jika terdapat konstanta M sedemikian sehingga F pada A tambah H sama dengan Fa tambah HM tambah H epsilon pada H, di mana E pada H adalah fungsi yang memenuhi limit H mendekati 0, E pada H sama dengan 0. Dengan memecahkan persamaan untuk mencari nilai E pada H, memberikan E pada H sama dengan F pada A tambah H kurangi F pada A per H kurangi M. Fungsi E pada H adalah selisih antara kemiringan garis tali busur yang melalui titik A, Fa dan A tambah H, F pada A tambah H dan kemiringan garis singgung yang melalui titik A, Fa. Jika F adalah linear secara lokal di A, maka limit H mendekati 0 epsilon pada H sama dengan limit H mendekati 0 dalam kurung F pada A tambah H kurangi F pada A per H kurangi M sama dengan 0. Definisi linearitas lokal untuk fungsi dua variabel. Kita katakan bahwa F linear secara lokal di titik A, B jika F pada A tambah H1, B tambah H2 sama dengan F pada A, B tambah H1 Fx pada A, B tambah H2 Fy pada A, B tambah H1 epsilon 1 pada H1, H2 tambah H2 epsilon 2 pada H1, H2 dengan epsilon 1 pada H1, H2 itu mendekati 0 ketika H1, H2 mendekati 0 dan berlaku juga sama untuk epsilon 2. Kita dapat menyederhanakan definisi di atas dengan mendefinisikan P0 sama dengan A, B, H sama dengan H1, H2 dan epsilon H sama dengan epsilon 1 pada H1, H2 dan epsilon 2 pada H1, H2. Fungsi epsilon pada H adalah fungsi bernilai vektor dari variabel vektor. Jadi F pada P0 tambah H sama dengan
F pada P0 tambah Fx P0, Fy P0 kali H tambah epsilon H kali H. Selanjutnya definisi keterdiferensiasian untuk fungsi dua variabel atau lebih. Fungsi f terdiferensiasi di P jika ia linear secara lokal di P. Fungsi f terdiferensiasi pada himpunan terbuka R jika ia terdiferensiasi di setiap titik di dalam R. Vektor fxp, fyp sama dengan fxp kali I tambah fyp kali J dinyatakan oleh del f pada P dan disebut gradien f. Jadi f terdiferensiasikan di P jika dan hanya jika f pada P tambah H sama dengan f pada P tambah del f pada P kali H tambah epsilon pada H kali H. Dengan epsilon pada H mendekati 0 ketika H mendekati 0. Operator segitiga terbalik ini kita baca dengan del dan seringkali disebut operator del. Teorema A, jika f pada x, y mempunyai turunan-turunan parsial kontinu fx pada x, y dan fy pada x, y pada cakram D yang bagian dalamnya memuat titik A, B, maka f pada x, y terdiferensiasikan di titik A, B. Contoh 3 kita perhatikan di sini perlihatkan bahwa f pada x, y sama dengan xe pangkat y tambah x kuadrat y dapat didiferensiasikan di mana-mana dan hitung gradiennya. Kemudian carilah persamaan bidang singgung di titik 2,0. Di sini kita penyelesaian pertamanya kita catat bahwa del f per del x sama dengan do f sama per do x sama dengan e pangkat y tambah 2xy dan do f per do y itu sama dengan x e pangkat y tambah x kuadrat. Kedua fungsi ini kontinu di mana-mana sehingga menurut teorema A, f dapat didiferensiasikan di mana-mana. Gradiennya adalah del f pada x, y sama dengan e pangkat y tambah 2xy tambah tambah x e pangkat y tambah x kuadrat y. Hasilnya adalah e pangkat y tambah 2xy, xe pangkat y tambah x kuadrat. Jadi del f pada titik 2,0 sama dengan i tambah 6j sama dengan 1,6. Dan persamaan bidang singgungnya adalah garis singgungnya adalah z sama dengan f pada 2,0 tambah del f pada 2,0 kali dalam kurung x, y kurangi 2,0. Hasilnya menjadi f dalam kurung 2,0 tambah del f 2,0 kali x kurangi 2, y kurangi 0. Sama dengan f pada 2,0 tambah del f 2,0 kali x kurangi 2, y. Nah, setelah kita hitung hasil akhirnya adalah x tambah 6y. Selanjutnya adalah aturan untuk gradien. Teorema B, sifat-sifat delta atau operator gradien del memenuhi. Nah, ini kalau penjumlahan, kemudian ada dikalikan dengan alfa, dan ini adalah perkalian. Kontinuitas lawan keterdiferensiasian. Teorema C, jika f dapat didiferensiasikan di P, maka f kontinu di P. Medan gradien. Gradien del f berpadanan dengan masing-masing titik P di dalam daerah definisi f suatu vektor del f pada P. Himpunan semua vektor ini dinamakan medan gradien untuk f. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahan. Mudah-mudahan ilmu yang tadi Ibu sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.